Ibu minta anak-anak semua tetap sehat. Hari ini kita kembali jumpa dengan Ibu Guru Enda. Anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti. Nah, sebelumnya kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya setiap hari kita selalu dilindungi, diberkati. Marilah anak-anak, sekarang kita akan melakukan sikap berdoa. Teguh berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, hari ini kita mengambil tema tentang bulan Oktober merupakan bulan Maria. Nah, Maria itu siapa? Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita peringati bulan Maria ini selama 1 bulan. Tapi untuk melakukan kegiatan kita ambil satu buku tentang bulan Maria. Nah, anak-anak sudah siap? Oke, selamat belajar. Pesan Ibu Guru, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Dadah. Hai anak-anakku sayang. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Ya, kita akan melakukan kegiatan untuk hari Selasa. Sudah siap? Baik, Ibu Guru akan jelaskan apa saja yang harus anak-anak lakukan pada kegiatan hari Selasa ini. Kegiatan yang pertama adalah menyimak ke depan, membaca gambar dan kata sesuai dengan namanya. Kemarin anak-anak sudah belajar membaca 2 huruf. Lalu sekarang kita akan belajar membaca gambar. Apa sih namanya?
kemudian apa sih bacanya. Nah, baik. Nah, sekarang kita baca ya. R-O, ro, D-A, da, roda. Nah, jadi anak-anak lakukan sampai selesai. Ada gambar apa saja, sebutkan. Ya, baca tulisannya, baru kita sebutkan nama. Kalau kita tidak bisa membaca kata, hanya membaca gambar, nah anak-anak nanti sulit. Nah, sulit atau anak-anak hanya bisanya menghafal. Ya, tapi ibu guru harap tidak hanya menghafal saja, tapi harus dapat memahami. Setelah selesai dibaca, jangan lupa beri warna supaya indah, bagus. Bisa anak-anak? Oke. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, itu tadi kegiatan yang pertama. Lalu kita masuk pada kegiatan hari Selasa yang kedua. Apa sih? Setelah tadi membaca, apa yang harus kita lakukan? Baik. Kita akan membuat puzzle bentuk salib. Guru, bagaimana caranya? Pasti anak-anak bisa melakukan. Pasti anak-anak bisa membuatnya. Guru akan jelaskan caranya. Caranya nanti ibu guru bagikan bentuk geometri seperti ini yang sudah guru siapkan. Ini jumlahnya ada 17. Ada berapa anak? Ada 17. Nah, bagaimana cara melakukan puzzle sehingga bisa membentuk salib? Caranya ini bentuk geometri sudah Bu Guru siapkan. Nah, bentuknya seperti ini. Caranya kita ambil satu, ini yang ada di tengah, kemudian kita ambil lagi. Nah, tapi kita memasukkannya tidak seperti ini karena tidak akan masuk. Bagaimana supaya bisa masuk? Nah, ini berarti kita akan melakukannya bentuk geometrinya ini yang runcing, sudutnya ada di bawah, lalu kita masukkan ke sini pelan-pelan. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, depannya kita masukkan lagi. Nih, kita masukkan lagi. Ini atas. Seperti ini. Kita tambah lagi sampingnya. Nah, ini sudah agak kuat. Kalau sudah kuat seperti ini, kita ambil bentuk seperti ini lagi, atau bentuk geometri ini, kita masukkan paling atas dulu. Nah, kalau tadi anak-anak memasukkannya miring, tetapi ini sudah runcing, jadi anak-anak memasukkannya ke tengah. Ini ada lubang tengah, kita buka,
lalu kita masukkan. Kemudian kita ulang lagi. Kalau ini rata bentuknya seperti ini, yang kita masukkan adalah yang runcing yang ada di bawah. Sama kan? Nah, kemudian kalau udah sama gini, nah kita masukkan lagi atau sampingnya dulu supaya warnanya berbeda, kita pindah. Nah, pakai warna yang biru supaya tidak sama. Kemudian lalu habis lurus kita masukkan sudutnya, nah, miring. Kemudian lurus lagi. Nah, ya sama tidak? Nih sama kan? Nah, supaya tidak terlalu banyak, kita buat satu yang runcing, satu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Oke, kita tarik di sini seperti ini. Nah, yang samping kiri kita buat seperti tadi, kita ulang. Kita berikan lagi warnanya yang berbeda. Sudah selesai? Belum? Nah, sekarang tiangnya kita buat. Nah, kalau di sini rata, kita masukkan yang runcing ke dalam. Kemudian berselang-seling. Lalu kita masukkan lurus. Kemudian kita masukkan miring, ya. Kemudian kita masukkan lurus lagi. Kemudian kita masukkan miring. Guys, jatuh. Nah, anak-anak, supaya tidak jatuh bisa diberikan lem. Ini kita coba dulu, tidak perlu dilem. Kita coba dulu, kita rangkai dulu, bahwa kita tahu caranya membuat. Nah, memang agak lama ya sayang, tapi ini cukup mengasihkan. Nah, kalau kita buat, dan hasilnya pun bisa ditempel pada dinding. Nah, oke. Terus guru letakkan di meja supaya tidak jatuh karena belum memakai lem. Nah, terus ya lakukan selang-seling. Oke. Masukkan lagi. Ya. Sekarang sudah jadi. Bentuknya seperti ini, tapi masih belum diberikan lem. Nah, supaya tidak jatuh seperti ini. Nah, bagaimana cara memberi lemnya? Nih sudah jadi, tapi belum sempurna karena belum kuat. Maka supaya kuat, kita berikan lem. Sama seperti tadi, ya, kita lepas. Kemudian sudut yang ada di bawah ini kita berikan lem sedikit saja, hanya untuk merekatkan supaya lebih kuat, tidak jatuh seperti tadi. Kalau tidak diberi lem nanti akan jatuh. Nah, ya, ini kemudian kita buat lurus pakai lem
sudut yang ada sudutnya kita berikan lem. Ya, ini sambil kita atur supaya lurus. Oke, kemudian kasih lem lagi. Ini belum diberikan lem, berikan lem sudutnya. Ya, sekarang kuat ini. Tuh, digoyang juga tidak jatuh. Kemudian samping kanan juga sudutnya diberi lem sedikit, tidak usah banyak-banyak. Lalu kita masukkan ke dalam, kita selipkan. Terus, ya, ini kita berikan lem. Tuh, kita masukkan lagi. Ya, lalu kita berikan lem lagi yang sudutnya bawah. Kemudian kita kembali ke yang sebelah kanan. Nah, kita berikan sudutnya lem, masukkan atau selipkan di sela-sela bentuk geometri ini. Nah, kemudian lagi sudutnya dikasih lem. Nah, terus masukkan sambil dilihat, jangan sampai miring, harus lurus. Terus lakukan seperti ini, terus selang-seling. Kalau yang di sini sudutnya, ini yang diberi lem sedikit. Kemudian kita selipkan. Lalu terus, nah yang ini kita berikan lem, masukkan dampak. Kalau tadi anak-anak masih mencoba ya, tidak apa-apa. Karena kalau kita masih mencoba sudah tahu caranya, lalu kita lakukan supaya lebih kuat. Bagaimana kalau tadi tidak pakai lem ternyata tidak kuat, maka sekarang kita berikan lem. Pokoknya yang diberikan lem adalah yang apa? Yang ada sudutnya. Tuh, lagi ya, yang ada sudutnya. Oh, ternyata sudutnya di luar, maka kita masukkan ke dalam. Nah, terus, nah, wah ini bukan sudut, yang sudutnya ada di sini. Ini yang kita berikan lem yang sudah ditempel. Tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan, yang penting rapi. Ini satu lagi, ini tidak ada sudutnya di sini. Kita berikan lem, waduh lepas ini karena apa? Masih basah lemnya. Nah, jadi pelan-pelan. Ya, kita masukkan lagi. Terus kita atur lagi. Ya. Kita atur lagi, kita lihat miring atau lurus. Wah, ini sudah lurus. Sudah kering apanya? Lemnya, bisa diangkat. Sudah menjadi apa ini? Sebuah sambal. Anak-anak bisa melakukan. Ya, pintar. Tetap semangat, kerjakan dengan baik, harus teliti, tidak usah buru-buru. Oke anak-anak.